Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak pembina Pramuka dimanapun berada, saya Awal Supriyadi, pembina Pramuka di Kabupaten Tanggamus. Melalui video kali ini, saya akan berbagi kepada kakak-kakak bagaimana cara mudah dan cara praktis menyusun struktur organisasi gugus depan di sekolah kakak-kakak. Namun yang saya susun ini adalah sudah melalui proses improvisasi, sehingga akan kami beri judul dalam video ini adalah menyusun struktur organisasi gugus depan berbasis kelas. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan, kita eksekusi kepada panduannya saja. Selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat untuk kakak-kakak. Ini adalah struktur organisasi gugus depan berbasis kelas. Pada video kali ini kakak-kakak, saya berpedoman kepada keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 231 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan. Dan yang kedua, berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Kakak-kakak yang saya hormati, di dalam keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 231 tahun 2007 disebutkan bahwa pembentukan gugus depan di satuan pendidikan berdasarkan satuan terpisah, sehingga bisa dilakukan di satuan pendidikan itu memiliki dua gugus depan, yaitu dua gugus depan putra dan dua gugus depan putri. Nah, satu gugus depan putra dan yang kedua adalah satu gugus depan putri. Pada improvisasi saya kali ini, dalam penyusunan struktur organisasi gugus depan, itu tidak berbasis kepada satuan terpisah, tetapi kita susun struktur organisasi gugus depan berbasis kelas. Itu kakak-kakak. Kemudian yang kedua, dasar kita adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Pada kesempatan kali ini kakak-kakak kita menerjemahkan yang pertama bahwa semua siswa di satuan pendidikan tempat kakak-kakak atau tempat kita itu kita wajibkan ya untuk mengikuti kegiatan pramuka, kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah. Kemudian yang kedua, GTK, guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama terhadap pelaksanaan kegiatan pramuka di sekolah kakak masing-masing. Bagaimana caranya supaya ini dapat terwujud? Maka kita lanjutkan kakak-kakak ya. Namun sebelum kita lanjutkan, saya mohon kepada kakak-kakak untuk berkenan untuk mengeklik tombol subscribe, kemudian klik tombol like, kemudian klik tombol share. Bisa kakak-kakak bagikan video ini kepada rekan-rekan kakak. Dan yang terakhir silakan kakak-kakak ditinggalkan komen. Baik komen yang merupakan kritik, saran, atau pertanyaan juga kami silakan. Struktur organisasi gugus depan kita asumsikan sebagai contoh itu adalah gugus depan nomor 201-202 yang berpangkalan di SMP Negeri 1 Tanggamus Jaya. Ini sekolahnya fiktif Kak ya, nggak ada betulannya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kita asumsikan bahwa di SMP Negeri Tanggamus Jaya ini memiliki 6 rombongan belajar, kakak-kakak, 6 kelas. Ya, nih. Jadi kotak-kotak ini adalah mewakili rombongan belajar yang ada di SMP Negeri 1 Tanggamus Jaya. Nanti kalau kakak-kakak ingin menyusun, kemudian rombongan kakak-kakak ada lebih dari 6, ya silahkan dibuat
kotak-kotaknya ini jumlahnya sesuai dengan rombongan belajar yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak. Untuk yang ada di SD bisa juga kita susun rombongan belajarnya sesuai dengan jumlah kotak yang ada kita tampilkan ini. Kita ambilkan contoh kotak yang pertama ini adalah mewakili kelas 7A. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelas 7B. Yang ketiga adalah 8A. Kemudian yang keempat adalah 8B. Yang kelima adalah 9A. Kemudian yang keenam adalah 9B. Ini jumlah kelasnya. Kalau di SD ini bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Kalau di SD pun ada 2 kelas, misalnya kelas 1A, kelas 1B, kelas 2A, kelas 2B, kelas 3, dan seterusnya. Sehingga jumlah kotak ini nanti yang akan kita susun sama dengan jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan kakak-kakak. Untuk setiap kelas, untuk SMP pasti memiliki wali kelas. Ya. Kelas 7A memiliki wali kelas, kelas 7B memiliki wali kelas, kelas 8A memiliki wali kelas, kelas 8B memiliki wali kelas, kelas 9A juga memiliki wali kelas, dan kelas 9B pun memiliki wali kelas. Nah, wali kelas ini kakak-kakak kita wajibkan dan kita fungsikan dia ini sebagai pembina utama. Ya, menjadi pembina utama di kelasnya. Atau disebut pembina 1. Jadi nanti setiap kelas ini memiliki pembina utama, wali kelasnya masing-masing kakak-kakak. Kemudian untuk rekan-rekan guru yang kebetulan tidak kebagian menjadi wali kelas, maka kita masukkan di tiap-tiap kelas ini sebagai pembina 2 atau pembantu pembina. Itu kakak-kakak ya, masukkan semua di sini. Sehingga setiap kelas ini memiliki pembina 1 sebagai pembina utama dan otomatis dijabat oleh wali kelas, ditambah 1 pembina pembantu guru lain yang tidak menjadi wali kelas. Tentunya ini nanti sesuai dengan musyawarah. Kemudian tugas pertama dari tiap-tiap wali kelas ini adalah menyusun atau membentuk regu-regu. Kita mengetahui bahwa setiap kelasnya itu paling banyak memiliki 32 murid. Kemudian setiap kelas itu kita bentuk menjadi 4 regu. Regu 1, regu 2, regu 3, dan regu 4. Untuk putra-putrinya, boleh kakak-kakak untuk regu 1 dan regu 2 itu untuk putra, regu 3 dan regu 4 untuk putri. Atau kakak-kakak menggunakan ganjil genap. Untuk regu 1 dan regu 3 untuk putra, regu 2 dan regu 4 untuk putri. Silakan kakak-kakak gini bentuk. Kemudian setiap regu ini kita tunjuk 1 orang ketua regu, kakak-kakak ya. Jadi regu 1 ada ketuanya, regu 2 ada ketuanya, regu 3 ada ketuanya, regu 4 ada ketuanya. Tiap-tiap regu itu kita beri nama regu. Kalau untuk regu putra menggunakan nama hewan, kalau regu putri menggunakan nama bunga. Misalnya untuk putra regu gajah, ketuanya siapa. Kemudian regu kancil, ketuanya siapa. Kemudian regu dahlia, ketuanya siapa. Regu mawar, ketuanya siapa. Jadi setiap kelas ini ada 4 ketua regu. 4 ketua regu itu bermusyawarah memilih 1 orang di antara 4 ketua regu ini siapa yang menjadi pratama. Jadi memimpin 4 regu ini. Ini yang dinamakan pratama. Itu kakak-kakak ya. Jadi 1 kelas ini memiliki 1 pembina utama, 1 pembina pembantu, memiliki 4 regu, dan memiliki 1 pratama. Demikian juga untuk kelas 7B. Sama kita bentuk regu-regu, kita tunjuk ketua regunya, kita berikan nama regunya. Kita bentuk pratama lagi. Kelas 8A, kita bentuk regunya, kita tunjuk ketua-ketua regu, kita pilih pratamanya. Kelas 8B, kita bentuk regu-regu, kita tunjuk ketua regunya, kita beri nama regunya, kita tunjuk
juga kita musyawarahkan siapa pratamanya. Kelas 9A juga demikian, kelas 9B juga demikian. Sehingga kakak-kakak setiap kelas ini memiliki pratama masing-masing. Nah, inilah kakak-kakak yang dinamakan pasukan satu. Ini yang kita sebut nanti menjadi pasukan 2. Ini kita sebut sebagai pasukan 3. Ini kita sebut sebagai pasukan 4. Ini kita sebut sebagai pasukan 5. Ini kita sebut sebagai pasukan 6. Nah, pasukan ini dapat diganti dengan nama-nama pahlawan untuk membangkitkan semangat peserta didik kita. Misalnya pasukan 1 Diponegoro, pasukan 2 pasukan Patimura, pasukan 3 pasukan Hasanuddin, pasukan 4 pasukan Raden Intan, pasukan 5 pasukan Kartini, pasukan 6 pasukan Cut Nyak-din. Nah, itu silahkan kakak-kakak. Pemberian nama pahlawan, baik boleh pahlawan putra, boleh pahlawan putri. Inilah yang dinamakan satu pasukan kakak-kakak. Jadi sekolah kita itu jumlah pasukannya sesuai dengan jumlah rombongan belajar di tempat kakak-kakak. Pada prakteknya, setiap pasukan ini mempunyai kegiatan sendiri-sendiri kakak-kakak. Tidak digabung menjadi satu kegiatan. Jadi mempunyai hari latihan masing-masing. Pasukan 1, pasukan Diponegoro misalnya. Kita mengadakan latihan seminggu sekali setiap hari Senin sore. Nah, kemudian pasukan 2 mengadakan latihan seminggu sekali setiap hari Selasa sore. Pasukan 3 mengadakan kegiatan seminggu sekali latihan setiap hari Rabu. Pasukan 4 setiap hari Kamis, pasukan 5 setiap hari Jumat, pasukan 6 setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari kakak-kakak di satuan pendidikan kakak-kakak itu selalu ada anak yang latihan pramuka dengan siswa yang berbeda, peserta yang berbeda, pembina yang berbeda, melibatkan semua unsur tenaga kependidikan dan murid yang ada di sekolah kakak-kakak. Ini yang dinamakan satu pasukan. Jadi setiap pasukan ini mempunyai kegiatan sendiri, kita lakukan upacara, inilah yang dinamakan upacara pembukaan latihan. Boleh suatu saat nanti 1 semester sekali kakak-kakak dikumpulkan jadi satu latihan bersama. Bisa, inilah yang dinamakan latihan gabungan atau latihan bersama. Misalnya pasukan 1, pasukan 2, pasukan 3, pasukan 4, pasukan 5, pasukan 6. Latihan bersama. Atau bisa juga setiap akhir tahun pelajaran dilombakan tiap-tiap pasukan. Ini sangat meriah sekali kakak-kakak. Bisa kita memanage seperti itu. Jadi jangan kakak-kakak mengadakan latihan pramuka kalau pas hari ada kegiatan-kegiatan saja, tapi tidak ada rutinnya. Ini bisa rutin kita lakukan di bawah bimbingan wali kelas dan ini tentunya harus disosialisasikan kepada rekan-rekan guru, terutama oleh kepala sekolah. Kita semangati mereka supaya bisa melakukan ini. Kemudian setelah terbentuk 6 pasukan seperti ini kakak-kakak, masing-masing ada pembina pasukan, pembina utama, pembina pembantu, pembina utama, pembina pembantu masing-masing sudah ada. Mereka ini bermusyawarah. Bermusyawarah membentuk satu kepengurusan yang dinamakan gugus depan. Kemudian inilah yang semuanya dinamakan pembina gugus depan. Nah, ini pembina pasukan, pembina pasukan, pembina pasukan, pembina pasukan, pembina pasukan, pembina pasukan, kumpul menjadi satu, itulah yang dinamakan pembina gugus depan. Kemudian kakak-kakak memilih salah satu di antara mereka ini menjadi koordinator atau kita sebut sebagai ketuanya. Inilah yang dinamakan ketua gugus depan. Kakak-kakak ya, bisa diambilkan dari salah satu wali kelas atau pembantu pembina ya. 2 di sini juga bisa kita masukkan di sini, atau bisa juga kita ambilkan dari guru yang belum masuk di struktur ini. Misalnya wakil kepala sekolah atau wakil apa lagi gitu, silahkan kakak-kakak. Nah, Pak wakil kepala sekolah kebetulan tidak ngerti pramuka, jadi nggak bisa jadi gugus depan. Tidak ada syaratnya di sini. Ketua gugus depan tidak ada syaratnya harus sudah KMD, harus mahir gugus pramuka, itu tidak. Karena tugasnya ini hanya menyemangati ini nanti kakak. Ya. Misalnya kita sudah susun jadwal, pasukan 1 latihan hari Senin. Kok kebetulan hari Senin dilihat nggak latihan? Nah ini yang keluar, kenapa Bu? Kok kelas 1 kemarin hari Senin kelihatannya nggak latihan? Apa?
Atau kalau mereka sudah melaksanakan latihan, ketua Gudep inilah memberikan apresiasi. Waduh, terima kasih Bu, kelihatannya kemarin latihannya semangat sekali. Nah, ini tugasnya ini. Kemudian kita tunjuk sekretaris. Kalau memang diperlukan, nanti kita tunjuk bendahara. Nah, inilah yang dinamakan pembina gugus depan. Kemudian pembina ketua gugus depan bersama para pembina ini ditambah para pratama, ini secara otomatis dia menjadi Dewan Kehormatan Gugus Depan atau disebut DK. Jadi otomatis dari kita nggak membentuk lagi, jadi otomatis ini menjadi Dewan Kehormatan. Kemudian ada satu lembaga lagi kalau memang diperlukan, kalau memang gugus depan ini mengelola keuangan gugus depan, maka dia berkewajiban membentuk satu badan lagi yang dinamakan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Nah, ini Bapak dan Ibu. Semuanya ini Bapak dan Ibu tetap tergantung kepada kepala sekolah sebagai ketua majelis pembimbing. Jadi semua kegiatan ini tetap tidak boleh lepas dari tanggung jawab seorang kepala sekolah. Karena kepala sekolah ini secara ex officio menjadi ketua majelis pembimbing. Sekretarisnya boleh kita tunjukkan wakil kepala sekolah, bendaharanya bisa kita langsung otomatiskan sebagai bendahara sekolah. Nah, anggotanya ini boleh diambilkan dari tokoh-tokoh masyarakat, dari komite sekolah, dari lingkungan sekolah kita tempat tinggal, perangkat desa yang ada di sekitar kita, atau tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita yang kita tembusi dan beliau bersedia menjadi majelis pembimbing gugus depan di satuan pendidikan kakak-kakak. Nah, ini sudah jadi kakak-kakak struktur kita. Ini. Kemudian kalau ini sudah jadi, maka ini kita bakukan kakak-kakak. Nah, kita balik seperti ini. Ini yang sudah jadi. Menjadi struktur organisasi gugus depan Tanggamus nomor 201-202, Pangkalan SMP Negeri 1 Tanggamus Jaya, masa bakti 2004-2005. Jadi masa baktinya ini 1 tahun. Ini untuk para wali kelas ini. Karena kita mengetahui bahwa wali kelas itu setiap tahunnya berganti. Nah, struktur ini untuk kekuatan hukumnya maka di-SK-kan oleh kepala sekolah. Dicantumkan SK-nya nomor berapa, tanggal berapa. Jadi kan kita mengetahui bahwa setiap tahun kepala sekolah itu mengeluarkan surat keputusan tentang pembagian tugas mengajar di satuan pendidikan. Kita buatkan misalnya SK nomor sekian tanggal sekian, lampiran 1 pembagian tugas mengajar di kelas, lampiran 2 pembagian tugas pembina pramuka. Nah, ini semuanya ini kita masukkan nama-nama ini. Kemudian kakak-kakak bisa lebih kita improvisasi lagi supaya lebih menarik. Untuk kita buat strukturnya bisa kita pasang foto. Pembinanya, wali kelasnya kita pasang foto di sini yang berseragam pramuka. Kita pasang foto pembina 2-nya. Di pasukan ini kita pasang foto pembina utamanya, pembina 2-nya. Di pasukan 3 kita pasang foto pembina utama, pembina, dan semuanya. Anak-anaknya pun kita tulis langsung bisa. Ini akan lebih membangkitkan semangat anak-anak. Dia akan merasa, nama saya terdaftar, nama saya terdaftar. Apalagi nanti kakak-kakak setelah struktur ini jadi, kita cetak besar-besar menggunakan banner, Pak. Banner yang kita pasang 1 dinding penuh di luar. Itu kita cetak menggunakan banner 3x3 misalnya, kita pasang di dinding luar, begitu orang masuk akan mengetahui struktur gugus depannya hebat. Nah, kayaknya ini kegiatan pramukanya aktif. Nah, itu kakak-kakak, jadi kita tonjolkan dan kita tampakkan ini kakak-kakak metode yang paling mudah menurut saya untuk menyusun struktur organisasi gugus depan yang berbasis kelas. Kalau nanti kakak-kakak sudah punya metode, punya cara untuk menyusun, ya silahkan menggunakan metode kakak-kakak yang menurut kakak-kakak lebih praktis dan lebih mudah. Ini hanya salah satu. Demikian kakak-kakak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat untuk kakak-kakak dan lebih memajukan lagi, mengaktifkan lagi kegiatan kepramukaan di satuan pendidikan kakak-kakak. Tetap semangat,
Semoga kakak-kakak selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.